wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rosalia Putri, saya dengan NIM 231250099. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul jenis-jenis perencanaan pendidikan. Nah, apa aja sih yang akan saya bahas? Nah, yang saya akan bahas itu ada apa yang dimaksud dengan perencanaan tingkat pusat, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan sekolah. Nah, yang kedua ada apa perbandingan antara perencanaan nasional, regional, lokal, dan kelembagaan. Nah, yang ketiga ada apa yang dimaksud dengan perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis. Dan yang keempat, apa perbedaan antara perencanaan rasional dan transaksional. Terakhir nih, apa yang dimaksud dengan perencanaan strategik dan koordinatif. Yang pertama yang akan dibahas itu ada perencanaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, dan sekolah. Nah, perencanaan tingkat pusat itu perencanaan yang dilaksanakan di tingkat pusat adalah tujuan pendidikan, bahan pelajaran, dan pedoman yang akan dilaksanakan di sekolah. Semua sekolah merupakan wadah untuk mewujudkan keinginan pemerintah dengan misi dan peran yang berbeda. Oleh karena peranan yang berbeda-beda, maka tujuan sekolah pun berbeda-beda. Sekolah dasar misalnya mempunyai tujuan yang berbeda dengan sekolah menengah pertama. Bahkan di antara sekolah menengah tingkat atas mempunyai tujuan yang berbeda dengan sekolah tingkat yang lainnya. Perencanaan tingkat provinsi. Perencanaan pendidikan tingkat provinsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun renstra dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Maka dari itu, untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tingkat provinsi menyusun rencana strategi sebagai dokumen perencanaan SKPD tersebut yang berisikan visi-visi, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Dengan secara umum, dalam penyusunan rencana strategis Dikpolra, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, tahapannya itu ada penyusunan rancangan awal renstra. Yang kedua ada pelaksanaan rapat koordinasi. Yang ketiga itu ada penyusun rancangan akhir renstra. Nah, selanjutnya ada perencanaan tingkat kabupaten atau kota. Dalam melakukan perencanaan pendidikan kabupaten atau kota, pertama-tama perlu dilakukan analisis lingkungan strategis untuk mengetahui nih bagaimana lingkungan eksternal yang mempengaruhi terhadap perencanaan pendidikan kabupaten kota. Selain itu, berbagai perubahan lingkungan strategi harus diakomodasi ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategi tersebut. Perlu dianalisis situasi untuk mengetahui situasi pendidikan ini dan situasi pendidikan yang diharapkan untuk ditargetkan menyangkut berbagai kebijakan pendidikan dan ditetapkan sebagai kesenjangan dapat diketahui dan kebijakan substantif dan implementatif. Perencanaan pendidikan tingkat kecamatan adalah proses merancang, mengorganisasi, dan mengimplementasikan program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di suatu kecamatan. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga. Nah, ada perencanaan pendidikan tingkat kelurahan. Merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan yang lebih kecil, yakni kelurahan. Proses ini biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah-sekolah, lembaga masyarakat, dan serta warga setempat.
Lalu ada perencanaan pendidikan tingkat sekolah. Perencanaan pendidikan yang dilakukan pada tingkat sekolah, institut, dan universitas oleh mereka yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melakukan tugas ini, misalnya perencanaan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dosen, ketua jurusan, dekan, rektor, dan lain sebagainya. Lalu ada perencanaan nasional, regional, lokal, dan kelembagaan. Nah, perencanaan nasional apa sih? Yaitu mencakup seluruh proses untuk usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dari tingkat dasar maupun perguruan tinggi yang diatur dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, perencanaan regional itu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional yang tertentu, misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang menyangkut seluruh jenis layanan pendidikan, ya, semua jenjang untuk daerah atau provinsi tertentu. Lalu ada perencanaan lokal. Untuk mempertahankan kearifan lokal, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya untuk sekedar mempersiapkan bantuan finansial, namun juga merumuskan langkah teknis yang akan ditempuh. Melalui sekolah, maka pemerintah dapat membuat suatu perencanaan pengembangan dan pendidikan berbasis kearifan lokal, karena memang sekolah selaku penyelenggara pendidikan merupakan instrumen yang penting guna untuk mempertahankan, mewariskan kearifan lokal yang baik untuk kehidupan peserta didik. Karena memang cakupan dari kearifan lokal cukup banyak dari beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Yang keempat ada perencanaan kelembagaan. Perencanaan kelembagaan yaitu perencanaan pendidikan mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan yang tertentu. Misalnya, perencanaan pengembangan layanan pendidikan sekolah menengah atas. Pembahasan yang ketiga yaitu ada perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis. Nah, perencanaan terpadu itu merupakan suatu kerangka ilmu pengetahuan yang dapat berbagai pendekatan yang sifatnya parsial menjadi suatu pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Pendekatan terpadu perencanaan pendidikan yang secara teorik selama ini yaitu ada pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan sosial. Lalu pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Dan yang ketiga, pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan keefektifan biaya. Beberapa prinsip dasar perencanaan terpadu yang dapat dilihat yaitu ada keterkaitan antara mata pelajaran. Materi dari berbagai mata pelajaran dihubungkan untuk membentuk pemahaman yang lebih utuh. Lalu ada pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan konstruksi pengetahuan. Lalu ada pengalaman belajar yang autentik. Pembelajaran dilakukan dalam konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Nah, manfaat menerapkan perencanaan terpadu itu ada pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua ada motivasi belajar yang tinggi. Yang ketiga ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan yang keempat ada relevansi dengan kehidupan nyata. Banyak berbagai tantangan dalam menerapkan perencanaan terpadu, yaitu ada perlu persiapan yang matang. Guru perlu merancang pembelajaran dengan cermat agar semua materi terintegrasi dengan baik. Nah, lalu ada koordinasi antar guru, dibutuhkan kerjasama yang baik antar guru untuk menyusun materi pembelajaran terpadu. Dan yang ketiga itu ada sumber daya yang terbatas. Terkadang keterbatasan sumber daya seperti buku atau alat peraga menjadi kendala dalam pelaksanaan perencanaan terpadu.
komprehensif. Jika perencanaan terpadu lebih fokus pada integrasi antar mata pelajaran, maka perencanaan komprehensif mencakup keseluruhan aspek pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum, pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran, hingga pengembangan profesional guru. Nah, tujuan utama perencanaan komprehensif adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perencanaan yang matang, setiap aspek pembelajaran dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu, ada menjamin kesesuaian dengan tujuan pendidikan. Semua kegiatan pendidikan diarahkan untuk mencakup tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu ada memastikan keberlangsungan proses pembelajaran. Perencanaan yang baik akan membantu mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul selama proses pembelajaran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan perencanaan yang baik, sumber daya dapat digunakan secara optimal dan menghindari pemborosan. Unsur-unsur penting dalam perencanaan komprehensif itu ada analisis kebutuhan, perumusan tujuan, perancangan pembelajaran, implementasi, evaluasi, tindak lanjut. Perencanaan strategis. Proses perencanaan seharusnya bersifat luas yang berorientasi pada masalah strategis yang tidak menjadi suatu pendekatan yang standar dan kaku yang kadang menjadi birokrasi dan menghamburkan waktu mahal harganya. Hal ini berarti bahwa lembaga pendidikan harus membedakan antara situasi pengendalian strategi yang mapan dan rawan. Menurut Kaufman, 1992 memberikan definisi tentang perencanaan strategi sekolah, yaitu perencanaan yang dimulai dengan mengidentifikasi apa yang seharusnya dan apa yang dapat dilakukan. Kemudian bekerja untuk memastikan bahwa seluruh bagian organisasi sekolah dapat didesain secara layak. Adapun keuntungan dari perencanaan strategi yaitu proses perencanaan strategi merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan sebagai alat pengembangan manajemen organisasi, sebagai mekanisme untuk memaksa manajer jangka panjang, membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang, membantu berpikir secara eksplisit tentang tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam menjalankan strategi jangka panjang. Lalu ada perbedaan antara rasional dan transaksional. Rasional itu berasal dari kata Latin rationalis yang berarti masuk akal atau logis. Jika kalian rasional, Anda melakukan segala sesuatu berdasarkan logika, bukan berdasarkan dorongan hati atau keinginan sesaat. Lalu yang dimaksud dengan transaksional secara harfiah berarti sebuah transaksi atau terjadi penukaran, karena itu kepemimpinan transaksional berurusan dengan pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Adapun konsep pokok dari analisis transaksional menurut Corey 2005 adalah pandangan tentang manusia. Analisis transaksional berakar pada filsafat yang anti-determinasi serta menekankan bahwa manusia sanggup melampaui perkondisian dan pemrograman awal. Lalu ada perwakilan ego. Analisis transaksional adalah satu sistem terapi yang berlandaskan teori kepribadian yang menggunakan 3 pola tingkah laku atau perwakilan ego yang terpisah antara orang tua, orang dewasa, dan anak. Lalu ada skenario-skenario kehidupan dan posisi psikologi dasar. Ajaran-ajaran orang tua yang kita pelajari dan putusan-putusan awal yang dibuat oleh kita sebagai anak dewasa. Kata transaksi selalu mengacu pada proses penukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antar pribadi pun dikenal transaksi. Yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik,
verbal maupun nonverbal. Perencanaan strategi dapat dikatakan sebagai perencanaan jangka waktu panjang. Perencanaan strategi dapat dikaitkan dengan adanya berbagai jenis perencanaan lainnya digunakan untuk menggambarkan ruang lingkup rencana yang lebih umum. Konsep perencanaan strategi bisa dilakukan pada perencanaan pendidikan. Perencanaan strategi cenderung melibatkan pengembangan program yang lebih nyata. Berbagai faktor internal atau organisasi dan eksternal atau lingkungan harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan ini. Lalu ada koordinatif. Perencanaan koordinatif yaitu perencanaan yang harus menetapkan arah tujuan pelaksana sehingga dapat ditetapkan dari hasil tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ciri-ciri perencanaan koordinatif itu ada terperinci, lalu menggunakan data statistik. Yang ketiga ada berorientasi pada hasil, lalu ada melibatkan banyak pihak. Nah, tujuan-tujuan perencanaan koordinatif ini ada meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, menghindari tumpang tindih, ya, dan yang terakhir memperkuat kerjasama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.